Nama saya Diaz Aditya Jayusman. Farida Hayati, Presiden Kuliah. Sebagai Muhammad Samudra Syafat. Muhammad John Mufahir, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. S1 di Fakultas Hukum, Fakultas Sains 8. Program Teknik Industri ya. Fakultas Ekonomi Syariah. Sosial linguistik merupakan suatu ilmu yang mengkaji hubungan bahasa dan masyarakat, yang mengaitkan dua bidang, yaitu bahasa dan masyarakat oleh sosiologi. Bilingualisme adalah kemampuan seorang penutur dalam menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Menurut Wenrich, tahun 2014, kedewibahasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kedewibahasaan majemuk, yang kedua kedewibahasaan koordinatif, yang ketiga kedewibahasaan subordinatif. Universitas Surya Kencana Cianjur atau lebih dikenal sebagai Unsur merupakan salah satu universitas di Cianjur, Jawa Barat. Universitas Surya Kencana Cianjur memiliki 5 fakultas. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains Terapan, dan yang kelima yaitu Fakultas Teknik. Saya mah untuk aktivitas kali ini paling menjalani masa kampus atau saya berkuliah. Nah, di samping itu aktivitas yang lainnya juga seperti paling kayak berolahraga, bermain futsal seperti itu. Untuk aktivitas yang sedang dijalani atau ditekuni sekarang ini, sedang melakukan penelitian dan penyusunan untuk skripsi, karena kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk sidang skripsi lebih awal dibanding teman-teman seangkatan saya. Selanjutnya kegiatan yang sedang saya jalani juga yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang di Pengadilan Agama Cianjur. Saya juga aktif di beberapa kegiatan kampus karena kebetulan saya diamanahi sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Hukum. Nah, itu untuk kegiatan dari Senin sampai Sabtu ya. Kemudian di hari Minggunya ini saya juga harus menyiapkan untuk beberapa kegiatan sosial, khususnya kecilnya ya. Di kampung halaman saya sedang ada pembangunan masjid. Saya diamanahi untuk membantu mencari sponsor ya ke aktivitas yang sedang saya lakukan sekarang, karena saya semester 8 dan sekarang sedang menyusun skripsi, jadi aktivitas yang sering dilakukan itu menyusun skripsi. Aktivitas hari yang saya jalani mungkin cuma ada 2 ya, kuliah sama kerja sampingan. Saya mungkin saya punya toko, dan toko saya berbasis di alat tulis kantor semacam fotokopi dan sebagainya. Untuk aktivitas sehari-hari yaitu kuliah gitu ya. Di luar kuliah saya bekerja dekat rumah yang usaha kakak gitu. Jadi kakak bantu-bantu di rumah. Nah, betul. Saya ingin menjadi menteri olahraga gitu, karena saya tuh ingin menjadikan bebenah untuk olahraga Indonesia seperti itu. Nah, untuk mencapainya, di samping itu juga, selain itu saya ingin jadi pebisnis atau pengusaha. Nah, untuk mencapainya tersebut, saya sekarang yang saya tekuni adalah belajar dengan sungguh-sungguh, melebarkan relasi saya. Nah, dan belajar dari orang-orang sekitar saya yang sudah berpengalaman, juga membaca dari buku-buku tentang cara mencapai tujuan-tujuan saya tersebut. Ya,
Sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu pasti jawabannya itu nggak bisa langsung to the point mau jadi apa ya, karena mungkin susah juga. Kita juga tidak bisa mematok kita mau jadi apa, tetapi eh, cita-cita untuk Rani pribadi ya menjadi versi terbaik gitu yang menurut Allah, ketika Allah menakdirkan Rani harus jadi eh, apa yang menurut Allah baik, nah itu yang Rani cita-citakan. Tetapi kita juga gak bisa sepasrah itu ya, kita juga harus punya apa yang sebenarnya kita usahakan, apa yang sebenarnya kita mimpikan dan mau kita capai. Nah kebetulan karena sekarang juga magang di tempat yang di instansi yang benar-benar ya Allah, di tempat ini itu ya Allah, pengen kedepannya tuh pengen di sini, lanjut di sini, mengembangkan dan merealisasikan ilmu yang udah didapat ya di bangku kuliah, pengennya di sini. Nah semoga Allah menakdirkan ya, semoga Allah menakdirkan pengen ya jadi hakim yang adil ya di pengadilan agama Cianjur ataupun di pengadilan agama yang lainnya ya. Kenapa milih di Cianjur, biar deket aja sama orang tua, karena tinggal ibu ya sendiri, apalagi udah tua susah ya. Kadang kalau ditanya cita-cita tuh kadang terbentur dengan keadaan gitu, kadang orang tua sudah menua, apa harus pergi merantau jauh mengejar cita-cita atau pulang ke kampung halaman menemani orang tua yang sudah tua gitu. Tapi banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hal yang harus dirubah gitu. Gak apa-apa, jangan tanggung gitu, jangan tanggung. Tapi persiapan apapun cita-cita kalian, apapun cita-cita kita semua, itu harus ada persiapan ya, harus ada persiapan. Baik itu persiapan dari doa kita, gimana kita mendekatkan diri kita kepada yang memiliki alam semesta ini ya, khususnya. Kemudian kita juga jangan sampai tidak melibatkan doa orang tua dalam setiap apa yang kita impikan. Terus kita juga harus menekuni apa yang sebenarnya kita pengen capai, apa yang selalu menjadi imajinasi. Ada kepikiran mau jadi pembisnis, soalnya kan kita sekarang ambil jurusan agribisnis, yaitu bisnis di dalam pertanian. Jadi cita-cita teteh ke depannya itu insya Allah ingin menjadi pembisnis di bidang sayuran. Mungkin dengan cara teteh bisa mencari tahu dulu ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan menjadi pembisnis sayuran tersebut, kemudian mencari relasi, mungkin saja. Kita menjadi salah satu CEO dalam suatu pabrik ya, salah satunya mungkin saya pribadi punya cita-cita yang mungkin saya ingin mengembangkan perusahaan saya, sebagaimana salah satunya saya bisa untuk ikut kerja bersama saya, dan mungkin di situ saya bisa memberikan memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, dan salah satu cara untuk saya membangun hal itu tidaklah mudah ya, dan sangat panjang sekali prosesnya. Salah satunya mungkin saya mengapa masuk di teknik industri ya, saya belajar tentang banyak hal tentang perusahaan-perusahaan yang harus dijalani. Dan Cita-cita saya ingin jadi pengusaha gitu. Apa sih yang diinginkan usahanya gitu ya? Yang pertama berusaha gitu, terus berdoa ya, itu aja sih Kak. Kegiatan yang saya sukai bermain game, bermain futsal, dan bermain sepak bola. Nah, selain itu juga ada aktivitas saya yang lain seperti main ke alam liar gitu, saya lebih suka seperti itu ya, kayak hiking, camping, kayak gitu. Mengapa demikian? Nah, karena dibalik itu saya bisa melepaskan rasa penat, rasa stres saya bisa hilang, mengembalikan mood saya kembali gitu. Soalnya kalau saya mah orangnya paling nggak bisa kalau misalkan disuruh diam gitu. Untuk sekarang ya, yang disukai dan sangat ditekuni itu sampai full dari jam
7 pagi hingga sore ya, hingga setengah 5 di kegiatan di pengadilan ya, khususnya bertemu orang-orang yang ingin menyelesaikan beberapa perkara, terus ketemu orang-orang yang luar biasa juga di sana. Terus yang benar-benar kenapa disukai itu karena kegiatan di sana itu menunjang apa yang benar-benar ingin Reni capai gitu. Kayak kegiatan di pengadilan itu seperti jalan yang Allah kasih buat Reni gitu. Nah itu kayak ini jalan buat kamu, kan kedepannya kamu mau ikut tes CPNS Mahkamah Agung nih, kamu sok maksimalin selama 1 tahun ini belajar di sana, ambil apapun pengalaman yang ada di sana, gali informasi dan kembangkan potensi di sana. Itu tuh kayak 1 tahun tuh kayak gak berasa gitu, sekarang ya udah hampir 3 bulan ya. Kalau kemarin emang pas awal pertama magang itu ya Allah 1 tahun magang bosen gimana nih, ternyata sekarang sampai sering banget gitu pulang sampai larut, sampai sore, sampai mau malam, nggak tahu kenapa gitu ngorek berkas dan bertemu orang-orang di sana itu luar biasa banget gitu, sampai betah gitu di pengadilan karena ya itu tadi menunjang buat apa yang Reni cita-citakan. Kalau kegiatan sekarang yang lebih disukai itu di bidang seni, salah satunya seni tari, karena menurut saya tari itu bisa menjadi salah satu healing lah buat hiburan karena kan sekarang saya sedang menyusun skripsi yang membuat saya mumet, jadi saya sekarang sedang menekuni di bidang seni tersebut. Untuk kegiatan yang sedang digemari ya untuk saat ini, salah satunya ya saya setiap malam suka melakukan aktivitas live streaming pada salah satu aplikasi, dan saya di situ maybe kayak ngasih education pada viewers yang mungkin masuk dalam live saya, dan di situ saya juga kayak ngasih mentoring maupun menjadi salah satu platform untuk wadah curhat bagi mereka, dan ya banyaklah mungkin di sana kita. Untuk kegiatan saya suka bermain musik, fotografi, sama apa lagi ya, olahraga gitu. Untuk kenapa ditekuni dengan kegiatan itu karena saya bermain musik itu untuk menghilangkan stres saya, penat saya. Untuk fotografi saya suka aja gitu, untuk olahraga, untuk apa ya, menyehatkan tubuh. Penggunaan bilingualisme terhadap 5 narasumber yang sudah kelompok kami wawancarai ternyata termasuk ke dalam bilingualisme subordinatif atau kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu yang memakai bahasa satu dengan memasukkan unsur bahasa dua atau sebaliknya. Kelima narasumber tersebut tidak termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme karena kelima narasumber tersebut tidak menjawab pertanyaan dengan berganti-ganti bahasa. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman boleh tekan link di bawah ini. Hey! Ayah teman nasi jual oke deh, di deket kosan Dede, Dewi namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Universitas Surya Kencana Cianjur atau lebih dikenal sebagai USUR. Oke, Apa saja kegiatan yang Anda sukai dan di nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu. Lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya teh, apa cita-cita yang Dara inginkan dan bagaimana? Apa saja sih aktivitas yang sedang dijalani oleh kakak? Oke, aktivitasnya agak Lengkapnya teman-teman bisa klik